Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat sore. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Airin, Pak Bambang, kemudian Pak Mamat dan Ibu sekalian yang hadir pada sore hari ini. Pada prinsipnya sebenarnya Kopdar ini kita rencanakan hanya sebatas saling kenal. Artinya Kopdar ini menjadi media kita bersama untuk saling sapa, meskipun sebenarnya di media sosial kita mungkin sering kali saling berbalas komentar, atau mungkin di grup WhatsApp kita juga sering sama-sama saling memberikan pandangan atau gagasan. Nah, seperti pada agenda hari ini, Ibu Airin meminta saya untuk menyampaikan flashback atau perjalanan fans KDM itu hingga ada Kopdar hari ini di Jatim atau tepatnya di Kota Malang. Yang paling pertama, jauh sebelum Kopdar ini kita lakukan, sebenarnya orang per orang kita ini masing-masing di media sosial mungkin sekali sudah mengenalkan diri dia. Itu yang paling pertama. Terus yang kedua, setelah saling kenal di media sosial, kita sama-sama juga mungkin sebagian teman-teman yang di sini pernah mengikuti kegiatan yang ada di Lembur Pakuan. Kalau dilihat ke belakang, sebenarnya saya secara personal tidak mengenal Kang Deddy Mulyadi, atau dalam bahasanya Pak Bambang tadi tidak memiliki semacam garis keturunan biologis, atau baik itu dari sisi kebudayaan maupun yang lain-lain dengan Kang Deddy Mulyadi. Apalagi secara politik saya tidak sama sekali tidak merupakan anggota partai politik manapun. Kalau misalkan hari ini saya berbicara tentang media sosial, memang sejak 2013 media sosial menjadi tempat saya untuk menyampaikan ekspresi politik atau harapan-harapan terhadap situasi politik dan terutama situasi kebangsaan. Pada saat itu saya hanya mengenali Kang Deddy Mulyadi dari beberapa hal. Pertama itu adalah dari tulisan-tulisan, kemudian dari video-video dan berita. Setelah itu perjalanannya kemudian akhirnya dengan teman-teman FKDM buat acara tahun yang lalu ada kesempatan bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi. Dan saat pertemuan itu kesan pertama itu adalah Kang Deddy Mulyadi itu orang yang menurut saya itu sangat sederhana, kemudian welcome dengan siapapun, sangat menerima siapapun. Seorang saya yang asli dari tanah seberang sana bisa berbicara langsung, bisa berdiskusi, bisa berbicara tentang apa yang terjadi di Republik ini dan apa sebenarnya yang disampaikan dan dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi terhadap persoalan-persoalan kebangsaan. Itu pula yang mendorong saya sehingga media sosial khususnya YouTube saya gunakan untuk mensosialisasikan atau memperluas informasi tentang siapa dan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Mungkin kalau teman-teman bisa melihat di media sosial, bisa lihat nanti, kebetulan enggak nama saya sendiri, nama saya. Tapi setelah berjalan begitu lama, ternyata media sosial tidak cukup untuk kita menyampaikan apa-apa saja atau untuk menyampaikan seperti apa sebenarnya yang diinginkan dan yang diharapkan dan yang diketahui oleh Kang Deddy Mulyadi yang tidak kita ketahui, terutama soal bagaimana politik sekarang itu tidak lagi menempatkan dirinya para politisi untuk memperjuangkan aspirasi dari bawah. Itu menurut saya sebuah gambaran besar yang kadang-kadang luput dari kita sebagai warga negara. Kita terlalu asik dengan apa yang menjadi berita, apa yang dipertontonkan di berita tentang capres lah, tentang inilah, tentang itulah, tentang ABCD yang dipertontonkan kepada kita, sehingga kita lupa sebenarnya kita sebagai rakyat, sebenarnya kita sebagai rakyat Indonesia yang kita butuhkan dari setiap proses-proses politik itu apa? Tentu saja kesejahteraan, tentu saja perbaikan keadaan, tentu saja keberpihakan terhadap masyarakat, terhadap rakyat sendiri. Saya melihat di Kang Deddy Mulyadi itu ada.
dengan apa yang dilakukan setiap hari yang bisa kita lihat dan kita tonton di channel YouTube. Kita berterima kasih sama Kang Deddy Mulyadi. Dengan YouTube itu akhirnya kita memahami sebenarnya kita ini sebenarnya dalam kondisi bagaimana bangsa. Sebenarnya rakyat ini dalam kondisi yang bagaimana, yang baik-baik aja kah, yang seperti diberitakan kah, yang seperti diinformasikan di televisi kah atau tidak? Ternyata kita lihat bagaimana orang miskin, kita lihat bagaimana orang yang tidak mampu, bagaimana orang yang menjadi korban bencana alam, bagaimana kebijakan pertanian yang tidak berpihak, bagaimana semua persoalan-persoalan ini seolah-olah itu tidak menjadi perhatian negara atau tidak perhatian para politisi. Maka diskusi berlanjut, pertemuan demi pertemuan berlanjut dengan teman-teman, ketemu kita pada kesimpulan, yuk kita harus bicarakan sesering mungkin, kita harus diskusikan sesering mungkin seperti apa Kang Deddy Mulyadi dan apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Jadi kalau teman-teman melihat saya sekarang pakai kaos tagar KDM Harapan Rakyat, ini sebenarnya penjabarannya nggak politik. Kenapa nggak saya sampaikan? Kenapa saya nggak bilang KDM Capres 2024 lebih jelas tujuannya politik, ya? Tapi saya tidak menempatkan Kang Deddy Mulyadi sebagai orang yang harus dipaksakan menjadi capres. Tapi saya mendorong Kang Deddy Mulyadi menjadi sosok sebagai penanda, sebagai ciri yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin atau yang harus dimiliki oleh tokoh publik yang mestinya itulah tugas para politisi. Jadi kalau seseorang terjun ke politik, ya mestinya seperti Kang Deddy Mulyadi memperjuangkan apa yang menjadi ketidakmampuan orang-orang lemah, ketidakmampuan orang-orang masyarakat bawah untuk mengakses kebijakan yang lebih baik. Mestinya itulah tugas para politisi. Tapi seperti yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi, benar-benar saya simak bahwa tidak ada model seperti ini sekarang. Semua asik dengan dunianya, semua asik dengan kepentingannya, semua asik dengan elektabilitas, asik dengan pemberitaan, asik dengan gaya-gayaan. Bayangkan, seorang gubernur sekarang sudah bertingkah seperti tiktokers. Seorang menteri sekarang sudah bertingkah bagaimana mengikuti tren flash mob, bagaimana mengikuti tren TikTok, bagaimana mengikuti tren lagu-lagu TikTok. Tidak ada. Banyak politisi yang punya follower sampai jutaan, banyak Bapak. Tapi lo lihat isi, apakah yang dilakukan itu semua esensi dari pekerjaan? Apakah itu yang dilakukan adalah semua yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat kah? Atau sebagai pemimpin atau kepala daerah kah? Belum tentu. Banyak yang cuma hanya gaya-gayaan. Saya nggak perlu sebut namanya. Tapi kita lihat semua itu di media sosial itu menjadi sesuatu yang lumrah. Padahal kalau kita berpikir cerdas, media sosial yang bisa menghubungkan orang per orang dari pulau ke pulau, dari benua ke benua, bahkan dari negara ke negara. Karena media sosial kita bertemu di sini, itu nggak bisa kita pungkiri. Pertanyaannya adalah bagaimana mengefektifkan media sosial? Isi media sosial dengan gagasan-gagasan kebangsaan. Isi media sosial dengan cita-cita perbaikan. Jangan isi media sosial dengan kebencian. Jangan isi media sosial dengan perdebatan-perdebatan agama, suku, ras yang sampai hari ini itu menguras energi kita sebagai bangsa. Bayangkan, kadang-kadang orang yang bersaudara karena berbeda pemahaman, jangankan berbeda agama, berbeda tafsir, bisa saling bermusuhan. Ini problem kita, problem. Apakah ini ada dalam diri Kang Deddy Mulyadi untuk menyelesaikan problem-problem ini atau untuk memberikan? Ada. Itu makanya saya sampaikan pada hari ini, kalau diurut perjalanannya sebagai seorang penggemar atau fan, dari langkah yang paling politis, dari langkah yang paling ekstrim sudah saya lakukan. Apa yang paling ekstrim yang saya lakukan? 4 provinsi dengan teman-teman saya dan merasikan Kang Deddy Mulyadi sebagai capres 2024. Tapi apakah itu cita-cita saya? Enggak, agar orang memperhatikan, bukan hanya yang ada sekarang di lembaga survei, tokoh publik atau pejabat publik yang pantas untuk menjadi pemimpin. Memang nama Kang Deddy Mulyadi kita paksa untuk masuk lembaga survei walaupun hanya 1%. Tapi semua orang bergerak, semua pengusaha pada ribut, semua orang yang mau menghancurkan hutan pada ribut.
semua orang yang mau menguasai lahan pertanian, yang mau merambah hutan pada ribut. Jangan sampai ini orang ini naik. Kalau enggak bahaya. Bahayanya apa? Dia terlalu berpihak sama rakyat. Dia terlalu berpihak pada lingkungan. Padahal itu bukan keterlaluan. Itulah sepantasnya. Kenapa saya bilang demikian? Apa yang kita dapatkan dengan segudang investasi, apa yang kita dapatkan dengan segitu banyak tambang-tambang, apa yang kita dapatkan dari segitu banyak perkebunan yang menghancur lingkungan, apa yang kita dapatkan? Segelintir orang menikmati bersama elit. Kalau bahasanya saya pinjam bahasanya sebenarnya kaum marhain yang dia memiliki hak atas tanahnya sendiri, sepantasnya tidak diundang investor besar-besar ke sini untuk menguasai begitu banyak sumber daya alam. Benar-benar bencana. Yang kita dapatkan apa? Harga minyak goreng yang begitu tinggi. Logis-logis seperti ini harus kita diskusikan. Tapi itu pun saya tidak mau terlalu jauh membicarakan hal-hal yang saya pikir itu pantas dan wajib kita lakukan atau wajib kita suarakan. Yang paling pertama, bagaimana kita ke kita, dari hati ke hati, dari sesama penggemar yang selalu bertemu di media sosial, kita ketemu dulu ya, ngobrol. Mau skupnya itu skup kelurahan, mau skupnya itu skup kabupaten kota, mau skupnya itu kecamatan, mau skupnya provinsi, ya syukur-syukur kita bisa membuat skupnya nasional. Itu jauh lebih baik. Tujuannya apa? Agar kita mengingatkan siapapun, elit manapun, bahwa lo kalau mau jadi pemimpin seperti ini loh tugasnya, seperti ini loh yang harus kau lakukan. Jangan hanya di slogan. Kau bicara slogan Pancasila, slogan nasionalisme, slogan keberpihakan, tapi faktanya seperti apa? Kita bisa lihat. Oleh karena itu, untuk mempercepat agar kita masuk kepada diskusi seperti apa tindak lanjut ke depan, mohon maaf kalau misalkan yang saya sampaikan terlalu panjang, tetapi pada prinsipnya saya sangat mengapresiasi teman-teman Jawa Timur, saya sangat mengapresiasi teman-teman di Malang, saya sangat mengapresiasi teman-teman yang bersedia untuk hadir hari ini atas kemandirian, sebab negara ini dibangun atas kemandirian orang per orang, sebab bangsa ini dibangun atas kemandirian orang per orang. Ketika kita sudah memiliki rasa kemandirian untuk bertemu, maka dengan sendirinya kita akan memiliki rasa saling menjaga, saling menghargai, saling menghormati, dan sebisa mungkin saling menyatukan pandangan seperti apa yang akan kita lakukan ke depan. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Pak Bambang, Bu Airi, Ahmad, dan seluruh teman-teman yang hadir di sini. Intinya bagaimana kita menjadikan Kopdar ini sebagai tren baru untuk menyampaikan hal-hal apa aja yang menjadi pikiran kita. Sebab bernegara, sekali lagi saya sampaikan, bernegara bukan semata-mata hanya urusan elit, tapi bernegara urusan kita sebagai rakyat. Mereka hanya menjalankan apa yang menjadi yang seharusnya mereka lakukan, apa yang diamanatkan oleh rakyat kepada elit politik. Terima kasih, mohon maaf apabila penyampaian yang terlalu panjang. Mudah-mudahan di hari-hari yang akan datang kita bertemu kembali atau diskusi kembali seperti apa yang harus kita rencanakan. Terima kasih.